Jadi kita nggak pakai panel apa, cuma kayak gini apa adanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Selamat sore dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya berada di daerah Bogor ini ya, Bogor, Pedugalang. Bogor. Saya beranjang sana ke tempat Pak Agung. Pak Agung Firdaus. Nah, ya. Pak Agung Firdaus. Nah, kita lihat ini, saya mau review ini. Ketika saya jumpa dengan Pak Agung mengatakan bahwa beliau punya greenhouse ya. Nanti yang ini greenhouse ini akan dulu adalah ditanam melon ya. Nah, ini kami sedang menikmati melonnya ini. Ini gong Pak Agung ini coba apa? Kita coba Ini Golden Sweetnet dan Intanon. Ini jenisnya apa, Pak? Ini Sweetnet 9. Sweetnet. Sweetnet ya. Ya. Ini adalah hasil dari panen yang tadi. Ini kebetulan ini setiap baru panen ya. Kebetulan saya datang dalam kondisi yang tidak menguntungkan juga ya. Setelah Pak Agung saya panen, saya baru datang. Saya sengaja datang kemari untuk itu, untuk berdiskusi dan juga belajarlah dengan Pak Agung. Karena selama ini salah satu kegiatan kita di kementerian itu ada konsep namanya modernisasi pertanian, Pak. Ya. Kenapa? Karena selama ini ada kekhawatiran bagi kita bahwa petani-petani milenial ya itu sudah mulai tidak tertarik lagi ke dunia pertanian ini. Betul. Jadi secara statistik itu ya hampir 80% dari petani kita ini sekarang ini adalah di atas 60 tahunan. Artinya tinggal menunggu 5 atau 10 tahun ke depan kita bisa selesai ya. Betul. Kalau tidak ini kita tidak cepatnya untuk regenerasi untuk dunia pertanian ini. Nah, beberapa kali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan-pelatihan pertanian yang kita ajak milenial, ya mereka datang tapi setelah mereka pulang setelah pelatihan mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Artinya mereka hanya tertarik dengan pelatihannya saja tapi tidak betul-betul mau untuk mengaplikasikan itu. Nah, untuk kegiatan tahun ini itu kita sengaja akan mencoba mengajak milenial dengan konsep yang kita akan coba perbaiki. Ternyata para milenial kita itu mereka itu tidak mau bercapek-capek, bersusah-susah, berkotor-kotor gitu ya. Tapi mereka kalau bisa mereka kerja itu adalah bersih, kemudian dapat duit dengan waktu yang cepat gitu. Ya. Dengan cara yang mudah. Nah, jadi itulah. Nah, jadi salah satu konsep yang akan kita jalankan tahun ini itulah di kementerian itu, di Kementerian Pertanian itu adalah ya konsep modernisasi pertanian ini seperti ini ya. Jadi kalau pertanian ini tidak harus mereka tidak harus mereka banting tulang gitu untuk mencangkul. Kemudian mereka tidak harus juga mengeluarkan keringat gitu ya. Bahkan mereka pun ini bisa mereka kontrol walaupun mereka pun berada termasuk di rumah sendiri ya. Nah, makanya ketika saya jumpa dengan Pak Agung saya tertarik sekali ya ketika Pak Agung sudah mengembangkan ini. Minimal ada 2 greenhouse ini untuk tanaman apa Pak Agung? Untuk melon, Pak. Jadi untuk melon hidroponik premium. Nah, saya juga ingin tahu ini latar belakang kenapa Pak Agung tertarik untuk membangun greenhouse ini ya, karena setahu saya Pak Agung juga bukan latar belakang pertanian ya. Betul. Bahkan di IT malah IT. ya. Nah, Ya. Kenapa Pak Agung ini tertarik nih? Karena ini jauh-jauh ya dari rumah berapa kilo lagi ini Pak Agung? Ya sekitar 30 menit perjalanan. Naik motor. Begitu jauh ya. Iya. Nah, bisa cerita Pak Agung? Iya. Kenapa kok? Sebelum di sini saya udah coba dulu di rumah di skala hobi Pak, di atas rumah kita coba ikut pelatihan online gitu dengan mentor, nggak langsung datang karena waktu itu masih pandemi ya. Jadi kita banyak tahun 2020 ya 2022 23 itu. Jadi kita coba di atas rumah waktu itu di rooftop. Kita bikin greenhouse mini seadanya. Pakai sistemnya sama kayak gini, pakai vertigasi karena saya
pelatihannya juga awalnya pakai sistem vertigasi. Ya. Jadi kita beli semuanya online sudah tersedia. Jadi Oh, kita ada online yang lengkap gitu ya? Ya, di online udah ada semua. Jika kita order mulai dari bibit semuanya udah ada. Jadi kita coba di rumah, hasilnya 1 kali panen hasilnya bagus. Bahkan tetangga-tetangga semua datang, bahkan Pak Lurah, Pak RT RW datang semua untuk mencicipi melonnya. Alhamdulillah waktu itu ya ini bagus nih. Pasarnya juga karena kita di Jabodetabek ini ya pusat segala macam semua dijualnya di sini gitu. Dari daerah semua kirimnya ke sini. Kenapa kita nggak kembangin juga di sini gitu? Kebetulan saya juga karena basisnya di IT, jadi saya senang mengotak-ngatik otomasinya gitu. Karena jadi di greenhouse yang di hidroponik ini kan kita banyak, kita pakai sensor, kita pakai timer, kita pakai untuk mengontrol suhu dan lain-lain, kita pakai IoT semua gitu. Jadi udah mulai smart ini ya. Ya, walaupun belum sempurna banget karena kita beli yang ada di market ya, yang ada di lokal gitu. Dan beberapa juga kita impor sendiri. Waktu itu masih di AliExpress bisa impor langsung dari Cina. Oh, bisa langsung ya? Ya, kalau sekarang udah ditutup, nggak tahu kapan buka lagi. Tapi waktu itu kita beberapa impor juga dari Cina, berapa seminggu 2 minggu nyampe gitu. Jadi saya senangnya di situ sebenarnya. Di tanaman juga, alhamdulillah orang tua saya juga pekebun gitu. Orang nanam tebu, nanam buah juga di kampung gitu. Jadi ada DNA petani juga sebenarnya. Saya dari sekolah kuliah juga dibiayai dari pertanian gitu, dari kebun, kebun tebu dan lain-lain. Jadi saya keturunan petani lah juga, walaupun akhirnya profesinya di IT. Jadi ya tadi seperti Pak No bilang ya, kita kalau kita disuruh nyangkul-nyangkul lagi di kebunnya orang tua kita ya mungkin nanti dulu dah ya. Dan banyak dialami oleh teman-teman anak petani yang lain juga mungkin akan berpikir 1000 kali lagi untuk melanjutkan profesi orang tuanya kalau tidak dikembangkan di sesuatu yang baru gitu, yang kita bisa menghasilkan lebih banyak dengan luasan yang lebih dikit karena kita di lingkungan urban perkotaan gitu. Mungkin itu bisa kita lihat di dalam bagaimana mekanismenya Pak Agung. Boleh. Mari Pak, sambil jalan-jalan. Sambil kita juga ini kawan-kawan bisa juga sama-sama belajar ya. Ini sistemnya sistem vertigasi ya. Oke. Saya hidupin. Ini udah berapa hari ini udah panen? Baru itu kan masih bisa dimakan ya, sekitar hampir 10 harian. Oh, baru 10 harian ya? Iya, masih sisa tadi. Ya. Mungkin kita ingin tahu sedikit Pak Agung gimana ini sistemnya ini. Ya, Pak. Oke. Ini yang baru kita panen kemarin. Iya. Oke, mungkin dari media dulu, Abah. Ini medianya apa? Media Pak Agung. Jadi ini kita udah mulai pakai organik, Pak. Jadi kemarin pakai organik ya? Ya. Jadi kemarin sebelumnya yang di sana kita full kimia sintetis pakai AB Mix. Oh, AB Mix ya. Ya. Di sini kita ada bimbingan dari salah satu teman yang memang penggiat organik gitu. Iya. Beliaunya menyediakan pupuk-pupuk POC, bahkan sampai pestisida semua beliau suplai. Jadi ya kita berani untuk menerapkan gitu. Jadi di sini ada kokopit, dasarnya tetap kokopit, terus dicampur arang sekam, sama beberapa ada dicampur dengan kompos supernya beliau gitu. Oh, ada kompos. Iya. Ada komposnya. Ini yang berapa kilo ini Pak Abah? Ini yang paling gede Pak, ukuran 45 kalau nggak salah, 40 ya. Ya. Jadi ini tadi lupa dimatiin sana. Jadi ini jadi semuanya udah gitu ya. Sistem drip ya. Minta drip. Jadi kita nggak perlu nyiramin lagi satu-satu. Oh, dripnya di sini ya. Ya, jadi ini kita dari pompa sana masuk ke pipa
pembagi ini kita ada dripper ini yang 8 liter per jam. 8 liter per jam. Ya, jadi ini udah yang paling gede, supaya kalau yang lebih kecil pengalaman itu lu mudah tersumbat. Jadi kita pakai yang gede sekalian dibagi 2. Jadi masing-masing satu ini 4 liter per jam. Oh, ini 4 liter per jam ya? Ya, yang ini, yang satu ini. Jadi kita bagi 2. Gitu. Nah, ini sensor kelembapan. Jadi kita udah pakai. Oh, ini sensor kelengkapan. Oh, tinggal di sini ya? Ya, jadi ini dia akan ngambil, nanti screenshotnya saya kasih di HP nanti ya. Untuk ini. Jadi dia akan kirim sinyal ke sini. Jadi ini kita do it yourself semua ini. Jadi kita nggak pakai panel apa, semua kayak gini apa adanya. Gitu. Jadi ini kita pakai Zigbee untuk apa, supaya nggak crowded di wifi-nya. Kita kayak ini dari smart park ini untuk ngidupin pompa segala macam, itu langsung kontaknya semua di Zigbee hub-nya sini. Jadi dia nggak pakai wifi dulu, jadi dia pakai bluetooth. Jadi lebih aman, kalaupun wifi-nya mati dia masih tetap jalan, ada hub-nya. Ini untuk ngukur apa, Pak? Oh, ini untuk ngukur suhu ya. Suhu sama kelembapan ruangan, 67 relative humidity, sama suhu di luar sama suhu di dalam. Iya. Ya. Jadi enggak begitu begitu rumit ya apanya ya. Ya, kalau udah dibentuk di panel itu jadi mahal orang jualnya. Kalau kita beli satu-satu, insya Allah kita bisa ini sih, nanti kita bisa sharing gitu kan. Apa aja sih sebenarnya nggak terlalu rumit juga. Banyak kita beli online di Tokopedia apa sudah ada. Nah, kalau untuk ini luasnya berapa tadi? 10 kali 30, Pak. Oh, berarti 300 ya? 301. Jadi yang satu 300, 600 total. Ini dua 600 ya? Iya. Ini 300 ya? 300. Nah, kalau yang untuk IoT-nya aja itu sekitar berapaan itu model gitu? Murah, Pak. Ini nggak sampai 1 juta lah ini. Oh gitu? Iya. Tapi kalau kita beli paket udah jadi ya harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta. Oh, iya. Oh, tapi jangan khawatir lah, nanti kita sharing-sharing lah yang teman-teman yang mungkin yang masih muda-muda yang suka ngutik-ngutik, ya kita bisa kasih ya open source lah untuk desainnya seperti apa. Tapi nanti kalau yang mau pesan yang lebih advance ya kita kasih ininya yang lebih industrial grade lah ya. Kalau ini kan untuk masih separuh hobi ya Pak, bukan industrial grade ya. Tapi udah cukup sih untuk luasan segini, kita udah bisa ini. Jadi kalau ada konsep IoT itu rumit, susah, mahal, sebenarnya itu bisa terbantahkan dengan konsep ini ya. Iya. Tidak semahal yang kita pikirkan juga ya. Betul. Kalau saya simpel sih, apalagi teman-teman yang udah biasa pakai HP, tinggal kayak ngonekin aja. Nah, kemudian yang untuk instalasi itu sekitar berapa untuk 300 ini kita bisa membutuhkan ini? Kemarin habisnya satu total Pak ya. Itu nggak sampai 10 juta sih ya. Di luar greenhouse ya. Karena greenhouse kita udah ada ini kontrak per meternya. Itu sekitar 150 160 kan sekarang greenhouse. Di luar instalasi dalam ini yang mulai pipa sampai polybag sampai dripper ini ya kurang lebih 7-8 jutaan kemarin habis ya. 8 jutaan ya untuk instalasi aja ya. Iya, sama polybag dan ini. Jadi instalasi setelapaan tambah ini sekitar 2 jutaan lah ya. Iya. Ya sekitar 10 jutaan. 10 jutaan ya. Nah, di luar yang polybag ya, polybag. Ya, polybag media nanti ada ya hitungan lagi. Nah, untuk greenhouse sekitar berapaan itu modalnya? Ini kan dari bambu ya? Dari bambu, ini yang paling ekonomis, Pak. Ekonomis ya, oke. Jadi kontraknya sekarang kalau kontraktor greenhouse itu sekitar 150-160 ribu. Tergantung ini ya, kalau yang kualitas bahannya. Kalau untuk 300 ini sekitar berapaan ini? Totalnya? Totalnya sekitar 80-90 jutaan lah ya. Jadi artinya modalnya lebih kurang sekitar 100-an lah ya? Iya, 100. Oke, untuk 300 600 Pak. Untuk 600 meter. Yang apa itu yang 10 jutaan itu udah 2 ini? 2 dapat. Udah 2 dapat ya? Waduh. Nah, kalau dalam prediksi kita ketahanan untuk bambu ini berapa tahun nih Pak Agung? Ya kalau sama ini plastik. Kalau plastik dari produsennya
dia garansi 3 sampai 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun Ya, ya. tergantung ini ya perawatan kan, ini udah mulai banyak kotoran di atas, harusnya udah mulai dibersihin sini tiap 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya. Maksudnya diganti gitu? Bukan, dibersihin aja. Oh, dibersihin ya. Supaya nanti nggak menghambat Cahaya ya. cahaya masuk. Oke. Nah, Kalau ini dalam 300-an ini berapa buah melon ini dapat kita, berapa polybag ini, Pak? maksimal ini ada 450 polybag. 450 Ya, polybag. tapi hitungan maksimalnya biasanya per meter persegi kan 3 tanaman, 3 pokok tanaman, Pak. Jadi satu polybag ini bisa diisi 2 sebenarnya. Untuk musim panas, jadi nggak ada hujan, itu kan sinar matahari full masuk, itu bisa diisi 2. Oh, jadi 2 batang ya? Ya, 2 batang kanan kiri. Ya. Dengan konsekuensi nutrisinya harus ditambah 2 kali Iya. lipat. Untuk musim hujan biasanya kita agak jarangin karena intensitas cahaya, mengurangi kelembapan supaya nggak banyak jamur gitu. Biasanya dikurangi sampai 30 sampai 50%. Maksudnya 50% yang apanya? Jadi dari makanya satu meter persegi isinya 3, biasanya diisi 2 aja gitu. Oh, biasanya 3 Ya, jadi kalau 900 biasanya antara 600 700 gitu aja. berarti tidak full ya? Nggak full. Kecuali kalau musim kemarau ya? Kalau jadi musim kemarau kita berani di full kan. Iya, oke. Kalau dalam ini udah berapa kali kita panen, Pak? Di sini udah 2 kali, Pak. Udah 2 kali ya? 1 kali organik, 1 kimia. 1 kali organik, 1 kimia. Kalau perbandingannya antara organik dan kimia berapa? Ada perbedaan nggak untuk apa? Kalau soal kuantitas hampir sama. Mungkin secara kualitas karena kita masih perlu banyak belajar ya di organik ini ya, kita mungkin tingkat Brix-nya masih kalah ya sama kimia. Tapi dengan pelajaran yang kita ambil kemarin harusnya bisa ngejar sih harusnya. Sebenarnya kita nggak terlalu dari pelatihannya kemarin, kita udah nggak Melihat lagi mempermasalahkan soal organik kan organik. Iya. Selama dia sudah jadi ion kation ya Betul, selesai ya. ya bahasanya Prof Maman seperti itu. Oke, Jadi kita udah mulai keluar dari ikhtilaf nih kalau di agama. Udah kita terapin semua lah. Kalau udah jadi ion kation ini udah nggak Selagi nyata nanti lagi. kalau seandainya 1 batang itu kita bisa membuahkannya bisa lebih dari 2 ya. Ya, insya Allah bisa. Jadi ini yang sebelah sana nanti insya Allah kita pindah ke sini semua 900 polybag. Jadi satu polybag isi 1, dan di sana rencananya kita pakai sistem hidroponik full, pakai. Hidroponik ya. Jadi Ya. nanti kita akan coba. Ada 2 model ya. Ya. Satu hidroponik, satu lagi nanti Yang vertigasi. vertigasi. Yang hidroponik full udah kita coba di rumah, udah bagus hasilnya. Oh, hidroponik juga udah di apa Ya, di cobain ya? greenhouse percobaan ada di rumah. Aduh, berarti tinggal Jadi yang kita di sini, aplikasikan ya. untuk itu ya, yang Ya, yang skala baru besar kita belajar kemarin itu ya. Ya. Insya Allah pakai nutrisi yang kita kembangkan pakai KRR. Iya, KRR-nya. Oke, nanti mungkin kita akan coba review terus ini Pak Agung ya. Ya. Kita mau lihat agar teman-teman juga bisa belajar bersama ini dengan greenhouse yang ini. Jadi biayanya pun juga tidak begitu besar ya. Jadi 2 ini ya lebih kurang sekitar 100-an ya. 100-an. Ya. Jadi artinya 1 ini Di luar pendukung yang lain, Pak. Iya, ya memang begini Ya, ya. ini yang untuk greenhouse dalam saja. aja. Greenhouse sama peralatannya Ya. semua ya. Ya. Berarti 1 ini yang 300 ini paling hanya sekitar 50 jutaan ya. Ya, 50 juta. Bisa. Jadi ini wah memang ya tidak begitu itu ya. Nah, kalau dari hasil panen kita berapa bulan untuk melon? Maksimal 3 bulan, Pak. 70 sampai 90 hari tergantung jenis yang ditanam. Tapi rata-rata sih sekitar 70-75 hari. 75 hari Ya, dari produsennya ya. Dari produsen benihnya bilangnya sekitar 70 sampai 75 hari setelah semai. Jadi kalau ditanam ketika umur, biasanya kita pindah tanam kan sekitar umur 10 hari ya, 8 sampai 15 hari ya. Oh, berarti kita semai dulu ya? Semai dulu di luar, baru setelah keluar beberapa daun sejati kita pindah ke sini. Baru Paling pindah kemari. kalau dari setelah semainya paling 2 bulan udah selesai, udah Udah bisa panen ya?
Jadi dalam setahun kita bisa berapa kali panen itu? Bisa 3 kali. Kalau kali ya? kita ada nursery khusus di luar, jadi sebelum panen kita udah bisa semai duluan, dengan dipadatkan maksimal bisa 6 kali harusnya. Oh, bisa kejar 6 Bisa 6 kali ya. Karena 2 bulan atau efisien di dalam ini kan 6 bulan cuman. Jadi pas nanti sini siapa panen, beberapa Yang lain hari udah kemudian masuk. bisa langsung Iya, masuk iya. lagi ya. Udah disteril lagi kita, apalagi polybagnya udah ada backup lagi. Jadi Oke. kita tinggal pindah aja. Oke, nanti kami akan datang lagi ya Pak Agung ya untuk Siap, ya itu Mano. untuk hidroponik itu ya. Ya, Kita akan buat 2 perlakuan ya. pelakuan. Nanti kita akan gunakan apa konsep NFT. NFT ya, Iya. NFT dengan konsep yang di apa yang KP2M itu ya. nanti. KP2M insya Allah. Ya, nanti kita akan coba ujikan di sini. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ya. Betul tidak efektif KRR itu untuk tanaman-tanaman yang seperti ini ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan apa ya. Oke. Oke, mungkin demikian saja sahabat tani semua. Mudah-mudahan kita nanti akan banyak belajar dari Pak Agung ya. Nanti juga ada Pak Sofian juga yang akan bantu kita ya. Ya, untuk profesornya beliau. Profesornya. Ya, kita Kalau belajar beliau bareng. memang sudah hidroponik murni ya. Ya, beliau Oke, udah nanti kita hampir sama 10 belajar tahun di sini. di melon. Kita nanti akan review nanti secara berkala di sini nanti. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa ke depan akan jadi tempat pembelajaran bagi kita ya Pak Agung. Ya, kita belajar bareng di sini. Kita belajar bareng di sini bersama-sama, terutama bagi teman-teman yang berada di sekitar Jabodetabek ya. Ya. Bisa nanti datang kemari untuk kita belajar bersama semari untuk melihat, dan kita ada 2 treatment ini. Pertama ada yang dari itu ya, dengan media tanam ya, Ya. media tanam tanah ya. Ini tanah atau kokopit ya, yang kokopit. Kemudian nanti sana kan kita akan coba treatment dengan menggunakan hidroponik ya. Ya. Ya terserah mana yang dipilih, nanti akan kita coba uji mana di antara 2 ini yang lebih efektif dan lebih lebih Sesuai. tinggi ya komoditinya. Mungkin demikian saja, tunggu video kami selanjutnya nanti ketika selesai Pak Agung membuatkan instalasinya di situ nanti ya. Nanti kita akan review lagi ketika pembuatan instalasi. Nanti kita juga akan review lagi ketika awal penanaman ya, Bang. Ya. Oke, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.